Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya Rick yang sedang menghubungi Morgan dengan menggunakan walkie-talkie-nya. Walaupun tidak ada jawaban di sana, Rick memberitahunya bahwa dia sudah bertemu dengan istri dan anaknya. Tak lupa Rick mengingatkan kepada Morgan agar tidak masuk ke kota Atlanta, karena kota itu sudah dikuasai oleh para zombie. Dia juga memberitahu posisinya sekarang, yaitu beberapa kilometer arah barat laut di atas tambang batu besar yang terbengkalai. Rick berharap Morgan dan putranya bisa menemukannya. Di perkemahan, Andrea masih berduka atas kematian Amy. Dia tetap menunggu mayat Amy di sana. Lori berusaha menguatkannya, sedangkan yang lain membersihkan zombie dan membakarnya. Dan film pun baru dimulai. Di perkemahan, Rick dan warga yang lain masih tersisa membicarakan tentang mayat Amy. Karena mayat itu bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diselesaikan seperti yang lain. Mayat Amy akan menjadi zombie, yaitu dibakar atau ditembak pas otaknya lalu dikubur. Saat sedang membereskan para zombie dan korbannya, Jim membantu Jackie. Tiba-tiba Jackie melihat darah segar di tubuh Jim. Jim mengaku bahwa itu adalah darah dari mayat-mayat itu, namun Jackie tidak mempercayainya. Akhirnya Jim mengaku bahwa dia telah digigit zombie. Di badannya ada luka bekas gigitan zombie, tapi dia merasa bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian mereka berunding untuk menentukan langkah yang harus diambil untuk Jim dan mayat Amy. Rick berpendapat mungkin Jim bisa disembuhkan karena dia pernah mendengar bahwa CDC sedang membuat obatnya. Markas mereka ada di pangkalan militer Fort Benning, 161 km ke arah berlawanan. Nanti dia akan berusaha untuk membawa Jim ke sana, walaupun banyak yang tidak setuju dengannya. Untuk sementara Jim dibawa Rick ke tempat yang aman. Dale mendekati Andrea. Dia bercerita tentang perasaannya saat ditinggal mati oleh istri dan anaknya. Sejak itu Andrea dan Amy adalah orang pertama yang sangat dia sayangi. Andrea mengeluarkan kado sebuah kalung dan liontinnya yang rencananya akan diberikan kepada Amy. Karena hari ini adalah ulang tahun Amy. Dia juga sangat merasa bersalah karena selalu melewatkan ulang tahun Amy. Kemudian Andrea memasangkan kalung itu ke mayat Amy. Di tempat yang sama, Daryl sedang menghancurkan kepala Ed. Tiba-tiba Carol datang dan menggantikan posisi Daryl untuk menghancurkan kepala suaminya itu. Di sini Andrea masih saja terus membelai wajah mayat Amy. Tiba-tiba mata Amy terbuka dan berusaha untuk bangun. Andrea masih belum menyadari bahwa adiknya itu sudah menjadi zombie. Rick dan Shane yang melihat itu segera mendekati mereka. Saat mayat Amy hampir menggigit Andrea, Rick segera menembaknya. Terlihat Rick dan Shane sedang berdebat di tempat penguburan. Shane menyalahkan Rick karena sudah membawa beberapa orang untuk pergi dari sana, sehingga banyak korban berjatuhan saat zombie itu menyerang. Namun Rick membela diri. Jika saja dia tidak mengambil senjata itu, mungkin mereka semua sudah menjadi korban. Di tempat Jim diamankan, pikirannya sudah mulai kacau. Dia membayangkan dirinya telah menjadi zombie. Semua korban zombie sudah dikubur, tak terkecuali Amy. Sepulang dari sana, Rick berbicara kepada Lori tentang rencananya untuk membawa Jim ke CDC. Namun Lori tidak setuju karena dia sangat mencintai suaminya dan takut kehilangannya. Kemudian mereka ke tempat Jim. Di sana Carol sedang menemani Jim. Ternyata Jim sudah demam. Rick membangkitkan semangat Jim dengan memberitahukan rencananya untuk mencari cara agar Jim bisa sembuh. Di lain tempat, Shane mendekati Lori. Dia membujuk Lori untuk mencegah Rick pergi ke CDC. Saat Shane sedang bersama Lori, tiba-tiba Rick datang. Mereka berdua terlihat gugup. Namun Lori menutupinya dengan berkata bahwa dia menyuruh Shane untuk mengikuti naluri Rick. Shane kemudian mengajak Rick untuk memeriksa daerah sekitar perkemahan mereka. Mereka memeriksa tempat itu sambil membicarakan tentang rencana Rick ke CDC. Yang mungkin dia akan pergi sendirian karena orang-orang di sana tidak menyetujui hal itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang mencurigakan. Rick dan Shane segera berpencar untuk memeriksanya. Ternyata Shane bukannya mencari sumber suara itu, tapi dia malah mengarahkan senjatanya kepada Rick. Namun niat itu diurungkannya. Di sisinya ada Dale yang melihat semua yang Shane lakukan. Dia tidak menyangka Shane melakukan itu. Setelah dirasa tidak ada zombie di sana, mereka pun segera kembali ke perkemahan.
Di perkemahan, Sen memberitahu ke semuanya bahwa dia mempercayai naluri Rick. Yang terpenting adalah mereka tetap bersama. Jadi bagi mereka yang setuju, besok pagi akan pergi bersama Rick. Pagi harinya, Rick mencoba memberitahu Morgan bahwa mereka akan pergi meninggalkan pertambangan itu. Rick akan meninggalkan catatan dan peta untuknya yang ditempel di mobil merah, agar bila Morgan sampai di sana, dia bisa mengikuti jejak Rick menuju ke CDC. Di perkemahan, Sen memberi arahan dan aturan kepada mereka, karena mereka akan pergi dengan beberapa mobil. Namun Morales dan keluarganya tidak akan ikut dengan rombongan Rick. Dia akan pergi ke Birmingham, ke tempat keluarganya. Rick memberinya senjata dan pelurunya untuk Morales berjaga-jaga. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Dan rombongan mereka pun mulai berangkat menuju ke tempat tujuannya masing-masing. Terlihat di mobil merah ada catatan yang ditinggalkan Rick untuk Morgan. Saat di tengah jalan, tiba-tiba salah satu dari mobil mereka mogok. Ada masalah pada selangnya. Sen melihat dengan teropongnya di depan sepertinya ada pompa bensin. Tiba-tiba Jackie memberitahu bahwa kondisi Jim mulai memburuk. Mereka berbagi tugas. Sen dan beberapa yang lain menuju ke pom bensin, sedangkan Rick menemui Jim. Jim merasa tulangnya seperti kaca. Setiap guncangan sangat menyiksanya. Dia sudah mulai menyerah. Dia ingin agar Rick meninggalkannya di sana. Rick membicarakan apa yang Jim katakan kepada anggota yang lain. Akhirnya mereka mendapatkan kesepakatan bahwa Jim akan ditinggalkan di sana. Mereka kemudian membawa Jim ke bawah pohon. Rick menawarkan senjata kepada Jim, namun dia menolaknya. Menurutnya Rick lebih membutuhkannya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan tanpa Jim. Tiba-tiba sebuah transmisi muncul yang dilakukan oleh seorang profesor di CDC. Profesor itu bernama Dr. Jenner. Dia melakukan rekaman itu pada hari ke-194 sejak virus itu menyerang, dan hari ke-63 sejak wabah zombie ini mendunia. Dia memberitahu bahwa tidak ada kemajuan klinis dalam penelitiannya. Hal itu membuatnya tidak teratur dalam hidup. Dia juga mulai putus asa dan transmisi pun berakhir. Flashback saat Dr. Jenner masih melakukan penelitian. Saat dia sedang meneliti sampel T-19, tiba-tiba tak sengaja Dr. Jenner menumpahkan cairan kimia yang mengakibatkan terjadinya kontaminasi virus di ruangan itu. Dengan cepat Dr. Jenner keluar dari ruangan itu untuk menghindari dekontaminasi yang akan terjadi pada ruangan tersebut. Dan tiba-tiba ruangan tadi meledak. Dr. Jenner pasrah melihat sampel terakhir itu hilang. Setelah kejadian itu, Dr. Jenner membuat transmisi lagi bahwa sampelnya sudah lenyap dan dia merasa putus asa atas keadaan ini, hingga terbesit dalam pikirannya untuk bunuh diri. Adegan beralih pada Rick dan kelompoknya. Mereka sudah sampai di depan gedung CDC. Di sana terlihat banyak sekali mayat berkelimpangan yang sudah dikerumuni oleh lalat. Bau busuk sangat menyengat. Segera mereka menuju ke gedung itu. Di dalam gedung, Dr. Jenner melihatnya di CCTV. Ada Rick dan kelompoknya di depan gedung itu. Rick berusaha membuka pintu gedung tersebut, namun semuanya terkunci. Tiba-tiba dari belakang mereka muncullah zombie. Daryl berusaha melumpuhkannya. Semua mulai panik dan marah kepada Rick dan mereka hampir putus asa. Rick masih berkeyakinan bahwa di gedung itu masih ada orang. Dia mencoba memanggilnya, namun yang lain sudah tidak sabar dan mengajak pergi dari sana. Tiba-tiba Rick melihat kamera itu bergerak. Shane berkata bahwa itu hanya bayangan Rick saja, karena menurutnya alat itu otomatis. Namun Rick tetap berusaha. Dia berteriak ke depan kamera bahwa dia tahu ada orang di dalam, dan orang itu bisa mendengarnya. Dia juga memohon agar orang tersebut membantu mereka. Jika orang itu tidak membiarkan mereka masuk, itu sama artinya bahwa dialah yang membunuh mereka semua. Shane dan Lori segera menarik Rick untuk kembali ke mobilnya. Belum jauh mereka pergi, tiba-tiba pintu itu terbuka. Dan film pun selesai.